Ayat hari ini adalah Mazmur 16, ayat 11. Mari kita baca bersama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Mari kita saling menyapa orang-orang di samping kita dengan ucapan, Tuhan ada di sini bersama kita. Saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan yang menyertai kita di tempat ini melimpah atas kita semua yang hadir di hari kedua retret ini. Tema kedua kita adalah menikmati. Sebenarnya, kata menikmati ini seharusnya menjadi kata yang sangat akrab bagi kita orang Kristen. Namun, ketika melihat kehidupan kita secara nyata, seringkali kita merasa ragu apakah kita telah benar-benar mempraktikannya, dan apakah kenikmatan ini telah meresap secara mendalam ke dalam hidup kita. Ini karena, sama seperti orang-orang yang tidak percaya, kita juga seringkali tidak bisa menikmati hidup ketika menghadapi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang sama. Jadi hari ini, dengan tema menikmati, kita akan merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam setiap aspeknya seharusnya diubah dan dipenuhi olehnya. Ketika berbicara tentang kehidupan, kita biasanya membayangkan gambaran seperti ini. Hidup itu sibuk, sangat sibuk. Akhir-akhir ini, bahkan anak-anak taman kanak-kanak sering berkata, "Aku sibuk sekali." Lalu, ketika mereka menjadi siswa sekolah dasar, SMP, dan SMA, mereka selalu sibuk dengan tugas, ulangan, dan ujian, sehingga seringkali kurang tidur. Terkadang kita juga berpikir bahwa apa yang terjadi kemarin dan hari ini akan terjadi juga besok. Bahkan saat naik bus atau kereta bawah tanah ke tempat kerja, kita bertemu orang yang sama dengan yang kita temui kemarin, dan kemungkinan besar besok pun kita akan bertemu lagi dan berangkat bersama mereka. Rasanya hidup kita hanya berputar-putar di tempat yang sama. Oleh karena itu, dalam dunia konseling psikologis, ada sebuah topik yang sering dibahas. Kebanyakan orang berpikir, kalau aku bekerja keras sedikit lagi, setelah itu aku akan benar-benar menikmati hidupku. Mereka berpikir, untuk saat ini, aku akan bersabar, bekerja keras sedikit lagi, dan nanti ketika waktunya tiba, kemudian, ketika mereka menjadi tua, mereka menyesal. Ternyata aku tidak benar-benar hidup. Kebanyakan orang yang datang untuk konseling mengakui hal ini. Mereka terus menunda-nunda berkata, nanti saja dinikmati, nanti saja bersenang-senang. Hingga di penghujung hidupnya, mereka mengakui dengan penyesalan, ternyata aku tidak pernah benar-benar hidup. Orang-orang cenderung berpikir bahwa waktu untuk menikmati baru akan datang setelah suatu pekerjaan selesai, atau setelah masa penantian berlalu. Dulu, para ibu kita seringkali seperti itu. Mereka selalu menyimpan piring-piring bagus di lemari pajangan. Mereka menyimpan piring-piring seperti Villeroy and Boch atau Port Marion, tetapi saya belum pernah melihat makanan disajikan di atas piring-piring itu. Lalu setelah ibu meninggal, anak-anaknya sering menangis sambil berkata, "Ya Tuhan, ternyata ibu juga menyimpan ini di sini, ini juga disimpan." Piring-piring bagus itu hanya disimpan sambil berpikir, nanti saja dipakai di hari yang istimewa. Sementara piring yang digunakan setiap hari adalah piring-piring biasa. Kebiasaan seperti ini selalu ada pada kita. Ada kecenderungan untuk berpikir, sekarang pakai yang kurang bagus dulu, nanti baru yang bagus. Ada sebuah ungkapan yang cocok untuk situasi ini. Jika disimpan terus-menerus, pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Tentu saja, berhemat dan menabung adalah pemikiran yang sangat baik. Tetapi, menunda kebahagiaan dengan terus berkata, nanti sambil mengorbankan sukacita yang bisa kita nikmati saat ini, bukanlah pemikiran yang bijak. Kita harus ingat bahwa hari di mana kita tidak bisa lagi menikmati mungkin akan datang. Pada tahun 2023, seorang pria bernama Robert Waldinger menulis sebuah buku berjudul. Buku ini merupakan laporan penelitian tentang kebahagiaan yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Harvard selama lebih dari 80 tahun. Sejak tahun 1938. Mereka berkata, kami akhirnya menemukan rahasia kebahagiaan. Isi utama laporan itu adalah, kebahagiaan bukan berasal dari kesuksesan, uang, atau kehormatan, melainkan dari hubungan. Itulah pesan utama tentang kebahagiaan yang diteliti oleh universitas terbaik di dunia selama lebih dari 80 tahun. Kebahagiaan bukan berasal dari kesuksesan, uang, atau kehormatan, melainkan dari hubungan. Kalau begitu, kita semua yang mengaku mengejar kebahagiaan pasti ingin bahagia. Anak-anak kecil yang ada di sini pun tidak akan ada yang berkata, aku tidak mau bahagia. Kita semua pasti ingin bahagia.
Namun para peneliti yang telah melakukannya selama 80 tahun mengatakan bahwa kebahagiaan ada dalam hubungan. Tetapi, sambil menginginkan kebahagiaan, apa yang kita kejar? Kita mengejar kesuksesan, uang, dan kehormatan. Inilah dilema yang ada di dalam diri kita. Kebahagiaan berasal dari hubungan, bukan dari kesuksesan, uang, atau kehormatan yang selama ini kita kejar dengan harapan akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, banyak partisipan penelitian ini yang di masa mudanya hidup dengan mengorbankan hubungan antar manusia. Mereka berpikir, meskipun aku jarang menghubungi ayah dan ibuku, aku akan sukses dulu baru berbakti. Meskipun aku jarang bermain dengan anak-anakku, aku akan sukses dulu baru meluangkan waktu. Mereka mengorbankan keluarga dan hubungan demi kesuksesan. Namun, di usia senja, kebanyakan dari mereka yang hidup seperti itu mengakui, ternyata aku tidak menjalani hidupku sendiri. Aku hidup karena didorong oleh kecemasanku. Jadi menurut hasil penelitian yang panjang itu, kehidupan manusia modern adalah kehidupan yang dijalani karena dikejar oleh kecemasan yang tidak nyata dan tidak berwujud. Bukan karena kita menjalani hidup secara mandiri, melainkan karena kita dikejar oleh perasaan cemas yang tidak berwujud itu. Dari sudut pandang ini, kita perlu merenungkan kembali kehidupan iman kita. Jika kita melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, kehidupan iman kita juga seringkali dijalani dengan sangat cemas dan gelisah. Cukup banyak orang yang menjalani kehidupan iman seperti ini. Kalau aku tidak beribadah, rasanya ada yang tidak beres. Kalau aku absen dari pertemuan kelompok sel 1 hari saja, rasanya ada yang tidak beres. Ini bukan berarti saya menyuruh Anda untuk tidak beribadah atau absen dari pertemuan kelompok sel. Ada perasaan tidak nyaman semacam itu. Kalau aku tidak melakukan kegiatan-kegiatan iman dengan baik, apakah Tuhan tidak akan menghukumku? Apakah Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka dalam hidupku? Ada perasaan tidak nyaman semacam itu. Lalu, apa yang seringkali mereka lakukan? Seperti anak-anak yang mengerjakan pekerjaan rumah, mereka melakukannya dengan tergesa-gesa. Mereka datang ke ibadah pagi, beribadah dengan cepat, lalu melakukan hal-hal lain. Ada banyak orang yang menjalani kehidupan iman seperti ini karena perasaan tidak nyaman. Saya pernah mendengar cerita ini dari seorang pendeta. Ada seorang penatua yang sangat suka bermain golf. Suatu hari Minggu, ia pergi bermain golf. Pagi-pagi sekali ia mengikuti ibadah subuh, lalu langsung pergi ke lapangan. Apa yang Tuhan lakukan di lapangan golf? Apakah setiap pukulannya meleset atau masuk ke dalam jebakan pasir? Tidak. Tuhan justru membuatnya berhasil melakukan hari itu. Tetapi ada masalah. Ia seorang penatua, bukan? Ia berhasil melakukan pada hari apa? Hari Minggu. Ia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Ia berhasil melakukan sesuatu yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup, tetapi ia tidak bisa membagikan sukacitanya kepada siapapun. Konon, ia jauh sakit karena terus memendamnya hingga akhirnya meninggal dunia. Ini adalah sebuah kisah yang saya dengar dari seorang pendeta. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ini menunjukkan salah satu sisi dari kehidupan iman kita. Ada perasaan tidak nyaman. Jika melakukan sesuatu tanpa beribadah atau tanpa mengikuti pertemuan kelompok sel, ada perasaan tidak nyaman. Rasanya Tuhan akan menghukum atau menegur, tetapi kehidupan iman kita tidak didasarkan pada perasaan tidak nyaman seperti itu. Sesuai dengan tema kita menikmati, ibadah seharusnya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Pertemuan kelompok sel itu sangat membahagiakan. Di dalamnya ada sukacita yang sejati. Di dalamnya ada kebahagiaan yang sejati. Sukacita di dalam ibadah itu begitu besar sehingga golf tidak ada bandingannya. Di dalam pertemuan kelompok sel ada kegembiraan yang sejati. Itulah sebabnya kita rela meninggalkan golf untuk datang beribadah, rela meninggalkan acara TV untuk datang ke gereja, karena sukacitanya jauh melampaui semua itu. Itulah yang seharusnya menjadi kehidupan iman kita. Di dalamnya ada sukacita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Mereka yang pernah merasakannya pasti tahu. Kita beribadah karena sukacita itu, bukan karena perasaan tidak nyaman atau untuk menyelesaikan tugas. Kita harus ingat itu. Ada sukacita di dalam ibadah. Apakah Anda percaya? Di dalam pertemuan kelompok sel ada kegembiraan yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia. Apakah Anda percaya? Amin. Amin. Kita menjalani kehidupan iman karena sukacita dan kegembiraan itu. Kesimpulan dari tema menikmati adalah ini. Jangan berpikir, waktu untuk menikmati baru akan datang setelah suatu pekerjaan selesai atau setelah masa penantian berlalu. Jika seseorang memandang ibadah dengan cara ini, ia adalah orang Kristen yang sangat menyedihkan. Jangan berpikir,
Aku akan menyelesaikan ibadah ini dengan cepat. Lalu setelah ini aku akan makan di aula kasih gereja Myungsun, yang katanya restoran paling enak di sekitar Seocheondong pada hari Minggu. Hati kita seharusnya tidak hanya tertuju pada hal itu. Pernahkah Anda melihat restoran yang antreannya sepanjang itu pada pukul 12 siang di hari Minggu? Kabarnya restoran itu sangat terkenal. Jadi, ini bukan tentang menahan diri atau melewati waktu lalu melakukan hal yang menyenangkan. Sukacita itu ada di dalam waktu ibadah itu sendiri. Sukacita ada di sini, dalam menjalani kehidupan iman kepada Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat merasakan dan menyadari sukacita sejati itu. Sekarang mari kita masuk ke dalam nas hari ini, yang membicarakan hal tersebut. Mari kita bersama-sama membaca nas kita hari ini dari Mazmur 16 ayat 11. Mari kita baca bersama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Menurut kita, apa yang ada di dalam Tuhan? Kita cenderung merasa bahwa di dalam Tuhan ada kekudusan, kekhidmatan, dan ketegasan yang tak terhampiri. Namun, pemazmur tidak mengatakan demikian. Pemazmur berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ia maju ke hadapannya karena sukacita. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ia berjalan bersama Tuhan karena kenikmatan itu. Inilah berkat bagi kita, orang-orang beriman. Jika kita menganalisis ayat itu lebih lanjut, jalan kehidupan bisa kita artikan sebagai perjalanan hidup kita. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang memiliki kehidupan dan menuju kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang berlimpah. Artinya, sukacita ini adalah sukacita yang benar-benar memuaskan kita. Sebentar lagi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sukacita. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah sukacita yang sensual atau sekadar spontan. Ini adalah sukacita yang berlimpah, sukacita yang benar-benar dapat memuaskan kita. Bukan sukacita yang setelah dirasakan meninggalkan rasa hampa yang tidak nyaman. Melainkan, sukacita yang setelah dirasakan justru mendatangkan sukacita yang lebih dalam dan membuat kita semakin bersukacita. Itulah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita kenikmatan yang abadi. Abadi bukanlah ranah yang dapat dipikirkan oleh manusia. Keabadian adalah ranah yang melampaui manusia. Jadi, Tuhan memberikan kepada kita kenikmatan luar biasa yang hanya bisa diberikan olehnya. Oleh karena itu, kenikmatan ini adalah esensi dari kenikmatan itu sendiri. Kenikmatan yang hakiki. Sukacita yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dengan sekadar bermain golf, menonton Netflix, atau menonton YouTube, ada di jalan saat kita berjalan bersama Tuhan kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda dapat hidup sambil menikmati kenikmatan seperti itu. Sekarang, mari kita lihat dua jenis sukacita. Pertama, sukacita hedonis. Ini adalah sukacita yang bersifat kenikmatan sesaat, sensual, dan spontan. Sukacita ini hanya berlangsung sebentar, dan setelahnya seringkali berubah menjadi perasaan hampa. Inilah yang sering kita rasakan dari video-video pendek belakangan ini. Dopamin yang meledak-ledak membuatnya terasa menyenangkan sesaat, tetapi membuat kita kecanduan untuk terus mencari jenis sukacita seperti itu. Kedua, sukacita eudaimonik. Eu adalah kata Yunani untuk baik, seperti dalam Evangelion, kabar baik. Dan daimonik berarti roh. Jadi, eudaimonik artinya sukacita dari roh yang baik. Ini bukanlah sukacita yang dirasakan secara sensual, melainkan sukacita yang dirasakan ketika kita menemukan makna, tujuan, nilai-nilai, dan sukacita yang dinikmati dalam hubungan. Kita tahu bahwa saat kita bertemu dengan Tuhan, sukacita yang kita rasakan bukanlah sekadar sukacita yang menggetarkan atau merangsang saraf tepi kita. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam Dia adalah sukacita yang seperti gema di danau yang tenang. Gema yang semakin membesar hingga menyelimuti kita dan membuat kita tenggelam di dalamnya. Sukacita yang menghidupkan dan memulihkan. Sambil mengingat kedua jenis sukacita ini, kita harus memikirkan sukacita mana yang harus kita kejar dan sukacita mana yang harus kita hindari. Kita tidak boleh terlalu tenggelam dalam sukacita yang pertama, dalam hiburan visual yang singkat. Sebaliknya, sukacita kita harus berakar pada hal-hal yang lebih bermakna dan bertujuan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan bahwa sukacita yang Dia berikan kepada kita adalah sukacita yang berlimpah dan kenikmatan yang abadi. Di manakah itu ditemukan? Di dalam Tuhan kita. Hanya di dalam Tuhan kita dapat merasakan sukacita seperti ini. Sukacita yang menguras, bahkan merusak, harus digantikan dengan sukacita yang penuh makna dan nilai.
Satu-satunya cara untuk menggantikannya adalah dengan datang ke hadapan Tuhan dan mengalami kasih karunia-Nya secara mendalam. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, merasakan kasih-Nya, dan terbenam dalam kasih-Nya, kita dapat perlahan-lahan menggantikan sukacita sensual yang selama ini kita kejar. Kita harus hidup dengan mengubah sukacita kita menjadi sukacita seperti ini. Dalam tema pelukan pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bahwa perubahan itu terjadi di dalam pelukan Bapa di surga, di dalam ibadah, dan pertemuan kelompok sel. Sukacita di dalam pelukan itu adalah seperti ini. Sukacita di luar sana adalah sukacita yang sensual, sukacita sesaat yang justru meninggalkan rasa pahit. Sebaliknya, sukacita di dalam pelukan Tuhan adalah sukacita spiritual yang sejati dan baik. Oleh karena itu, kita tidak hanya berkorban dan menjalani kehidupan iman dengan kaku. Sebaliknya, saat menjalani kehidupan iman, kita merasakan sukacita yang lebih besar dan kenikmatan yang lebih dalam. Inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang berkata bahwa menjalani kehidupan iman terasa seperti menguras tenaga dan harus meninggalkan banyak hal. Namun, bagi kita, hal itu sama sekali tidak menjadi penderitaan. Sebaliknya, kita menyadari bahwa hidup seperti itu adalah sukacita yang sejati. Itulah sukacita yang ada di dalam Tuhan kita. Oleh karena itu, saya berani mengatakan, saat berada di atas kayu salib pun, Tuhan Yesus mungkin mengalami sukacita terdalam yang pernah ada, melampaui sukacita manapun yang pernah dirasakan manusia. Mengapa? Karena di dalamnya ada sukacita yang abadi. Ada sukacita dengan dimensi yang berbeda di dalam pelukan Tuhan kita. Apakah Anda percaya? Saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan, agar kita semua dapat hidup dengan merasakan sukacita dengan dimensi yang berbeda ini setiap hari di dalam ibadah dan pertemuan kelompok sel. Kita harus ingat bahwa di dalam pelukannya ada sukacita sejati dengan dimensi yang sama sekali berbeda. Kehidupan iman kita adalah hidup dengan merasakan sukacita itu. Jadi, kehidupan iman kita bukanlah sekadar usaha keras untuk melatih dan membentuk diri, melainkan sebuah perjalanan di mana kita menemukan bahwa mengikuti Tuhan itu menyenangkan, dan hidup menurut firman-Nya itu sungguh menggembirakan dan membahagiakan. Sekarang yang kedua, mari kita bertanya, tetapi mengapa kita tidak dapat menikmatinya? Tuhan adalah sukacita dan kenikmatan sejati bagi kita. Tetapi, mengapa kita tidak dapat menikmatinya? Mengapa kita selalu merasa hidup dengan pas-pasan? Singkatnya, ini karena kesalahpahaman. Pertama, kita seringkali hidup dengan banyak kesalahpahaman tentang Tuhan. Kita juga hidup dengan kesalahpahaman tentang diri kita sendiri. Kesalahpahaman tentang Tuhan adalah seperti ini. Kita sering berprasangka bahwa Dia adalah pribadi yang selalu mencari-cari kesalahan kita untuk menegur dan menghukum. Kita selalu berpikir, apakah Tuhan akan menghukumku? Jika aku melakukan kesalahan, apakah Tuhan akan menegurku? Tetapi Tuhan kita sama sekali tidak seperti itu. Bahkan jika kita melakukan 99 kesalahan, Tuhan kita adalah pribadi yang mencari satu hal baik untuk memuji, bagus sekali. Tuhan bukanlah pribadi yang mencari kesalahan kita, melainkan pribadi yang mencari hal-hal baik yang kita lakukan untuk memuji kita. Itulah Tuhan kita. Saat memuji hari ini, saya teringat sebuah adegan. Jika kita melihat nabi-nabi perjanjian lama, ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan yang kuat, mereka semua berpikir akan mati. Aku adalah orang berdosa. Celakalah aku akan mati. Mereka mengakui seperti itu. Tetapi apakah Tuhan pernah sekalipun membunuh atau membinasakan nabi-nabi yang penuh dosa itu dalam hadiratnya? Tidak. Meskipun Tuhan hadir dengan kemuliaan yang begitu dahsyat dan tahu bahwa mereka adalah manusia berdosa, Dia menyelamatkan, menegakkan, dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Inilah cara Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ada dosa di dalam diri mereka? Tidak. Tuhan selalu berusaha menemukan satu hal baik dalam diri mereka untuk mengangkat, memakai, dan berkarya melalui mereka. Itulah hati Tuhan kita. Dia tidak menakut-nakuti kita dengan mencari dosa-dosa kita untuk menghukum, melainkan Dia mencari kebaikan sekecil apapun untuk memuji dan menegakkan kita. Saya memberkati Anda agar Anda percaya akan hal ini. Jika demikian, sudut pandang kita dalam menghadapi Tuhan bisa berubah. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan dengan lebih percaya diri dan berani. Itulah iman yang menikmati. Satu langkah lebih jauh, mari kita baca bersama Roma 8 ayat 14 hingga 15. Mari kita baca bersama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Amin. Orang yang takut adalah orang yang menerima roh perbudakan. Mereka pasti akan menghadapi Tuhan dengan rasa takut. Tetapi orang-orang yang menerima roh Allah, yaitu anak-anak Allah, menerima kehadiran Tuhan dengan sukacita dan kegembiraan. Siapa yang memiliki ketakutan? Orang-orang yang berada di luar Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hari penghakiman memiliki dua sisi. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, hari itu adalah hari penghakiman. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus, hari penghakiman itu adalah hari perayaan. Saya percaya demikian. Orang-orang yang takut adalah mereka yang menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima roh perbudakan. Karena iman kepada Yesus Kristus, yes hidup, track D. Apakah Anda percaya? Orang-orang yang menerima roh Allah dapat memanggil Tuhan ya Abba, ya Bapa. Seperti anak-anak yang berlari kepada ayah mereka tanpa berpikir apakah mereka telah berbuat salah, demikian pula ada kehangatan dan kelimpahan di hadapan Tuhan kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menikmati berkat menjadi anaknya. Jangan salah paham tentang Tuhan, dan jangan salah paham tentang siapa diri kita. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki kuasa. Mari kita baca bersama Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan roh yang membuat takut. Dia memberikan kepada kita roh untuk menjadi anak-anaknya yang dapat berlari sambil memanggil, ya Abba, ya Bapa. Dan dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, tercatat perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum naik ke surga. Mari kita baca bersama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Siapakah yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi? Tuhan kita. Di manakah Tuhan itu sekarang? Dia berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa." Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita telah memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Selain itu, kita sekarang menjalani kehidupan yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi. Apakah ada alasan untuk merasa kecil? Apakah ada hal yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan, atau dicemaskan? Tuhan kita yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi selalu menyertai kita. Apakah ada alasan untuk takut, gemetar, atau khawatir? Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda hidup dengan berani dan menikmati hidup sebagai anak Allah. Semoga kehidupan yang menikmati seperti itu melimpah di dalam diri kita. Jadi, kita memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dapat maju ke hadapan Tuhan dengan berani. Kita dapat berlari ke dalam pelukan Tuhan dengan berani. Dan kita sedang menikmati berkat, di mana pribadi yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi selalu menyertai kita. Tuhan kita itu juga menyertai kita di tempat kerja. Tuhan itu juga menyertai anak-anak kita di sekolah. Dimanapun kita berada, pribadi yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi itu menyertai kita. Jangan lupakan fakta ini dalam hidup Anda. Kekuasaan kegelapan selalu berusaha membuat kita lupa akan kebenaran ini dengan menanamkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Itulah tipu muslihatnya. Kita tidak boleh tertipu. Pribadi yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi menyertai kita. Dia menyertai kita di sini sekarang, di tempat kerja kita, di sekolah kita, dan di rumah kita. Jangan lupakan fakta ini, dan hiduplah dengan menikmati kuasa itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Sekali lagi, saya akan berbicara tentang kuasa sebagai anak. Dalam Matius 7 ayat 9 hingga 11, tercatat seperti ini. Mari kita baca bersama. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Tuhan kita adalah pribadi yang selalu ingin memberi. Tuhan kita bukanlah pribadi yang pelit. Dia bukanlah pribadi yang menuntut. Kamu tidak akan menerima apa-apa jika melewatkan ibadah subuh 1 hari saja. Kamu harus bersusah payah dulu, baru aku akan memberikannya. Sebaliknya,
Bahkan jika ada banyak hal yang salah dalam diri kita, Dia melihat satu hal yang baik dan rindu untuk memberi dan terus memberi. Itulah Tuhan kita. Saya berharap kita semua dapat dengan leluasa meminta dan menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Saya berharap kita semua dapat dengan berani berkata, "Berikanlah ini, Bapa, aku butuh itu." Anak-anak saya terkadang memakai pakaian saya. Entahlah, mungkin pakaian itu terlihat bagus di mata mereka. Jadi terkadang mereka keluar dengan memakainya. Apakah saya akan berkata, "Hei, kenapa kamu memakai bajuku?" Tentu tidak. Terkadang saya hanya berkata, "Pakailah baju yang lebih bagus." Tetapi saya tidak pernah melarangnya. Namun, jika orang asing memakai baju kesayangan saya, tentu reaksi saya akan berbeda, bukan? Inilah intinya. Tuhan kita adalah pribadi yang selalu rindu memberikan yang baik kepada kita. Dia bukanlah pribadi yang pelit, yang hanya mau memberi jika kita berpuasa sampai suara serak. Memang ada saatnya Dia meminta kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada dasarnya, Dia adalah Tuhan yang senantiasa rindu untuk memberi. Jika demikian, kita dapat hidup menikmati perjalanan bersamanya. Saya pernah melihat ilustrasi seperti ini. Rasanya seperti gambaran diri saya, jadi sangat membekas. Seorang supir taksi melihat seorang nenek membawa beban berat di atas kepalanya. Jadi, ia menawarkannya tumpangan. Apa yang dilakukan nenek itu? Ia naik dan duduk di taksi dengan beban berat itu masih di atas kepalanya. Lalu supir taksi bertanya, "Nenek, turunkan bebannya." Nenek itu menjawab, "Saya sudah merasa tidak enak karena menumpang. Bagaimana mungkin saya menurunkan beban saya juga?" Bukankah terkadang kehidupan iman kita seperti ini? Kita seharusnya bisa menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, tetapi kita malah mencoba menanggungnya sendiri sambil tidak bisa menikmati hidup, bahkan di hadapannya. Bukankah gambaran itu adalah kehidupan iman kita? Kita seharusnya menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dia sudah meminta kita, "Lemparkanlah bebanmu kepadaku." Tetapi kita berkata, "Bagaimana saya bisa? Saya merasa tidak enak," sambil mengerang menanggung beban kita sendiri dan hidup tanpa sukacita. Apakah Tuhan senang melihat gambaran itu? Saya berharap kita dapat merenungkan apakah kehidupan iman kita seperti ini. Tuhan berkata kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Saya berharap kita semua dapat menerima firman ini sebagai firman yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Mari kita baca bersama-sama. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin. Sebenarnya, menafsirkan ayat ini pernah terasa sulit bagi saya. Saya berpikir, mereka yang berbeban berat memang disuruh datang, tetapi pada akhirnya disuruh memikul beban lagi. Apakah Dia menyuruh kita datang untuk memikul beban? Tetapi kita harus merenungkan beban apa yang sedang kita pikul. Apakah kita memikul beban yang Tuhan suruh kita pikul? Atau kita memikul beban yang kita pikir harus aku pikul? Kita terus-menerus memikul beban yang kita pikir harus aku pikul, bukan beban yang Tuhan suruh kita pikul. Bukankah hidup kita selama ini seperti itu? Aku tidak boleh meletakkan beban ini. Aku harus hidup dengan menanggung beban seperti ini. Begitulah cara kita hidup. Tetapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Dia berkata, "Mengapa kamu memikul beban itu? Pikullah bebanku. Bebanku berbeda dengan bebanmu." Bagi saya, nas ini bukan tentang menambah beban, melainkan tentang menukar beban. Kita diajak untuk menukar beban kita yang berat dengan kuk Tuhan yang enak dan ringan. Sama seperti sukacita yang harus diganti. Bukan sukacita spontan, melainkan sukacita abadi yang bermakna. Demikian pula beban yang kita pikul harus diganti. Bukan memikul beban yang ingin kita pikul, melainkan memikul beban yang Tuhan perintahkan. Dengan begitu, kita dapat hidup di dunia ini dengan lebih menikmati dalam kedamaian, sukacita, dan kegembiraan yang lebih besar. Ketika kita memikul beban Tuhan, Dia akan memikul beban kita. Masalah-masalah yang kita coba selesaikan dengan susah payah akan Dia selesaikan pada waktunya. Inilah cara kita berjalan bersama Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda dapat meletakkan beban yang selama ini Anda pikul dan mulai memikul beban Tuhan. Ketika hal itu terjadi, Anda dapat menjalani kehidupan yang benar-benar menikmati. Kenikmatan anak-anak Allah adalah seperti ini. Hidup dengan memikul beban Tuhan yang enak dan ringan, sambil meletakkan beban kita sendiri kepadanya. Jadi, beban ini bukanlah beban yang menindas,
melainkan beban yang menghidupkan, membahagiakan, dan mendatangkan sukacita. Hidup dengan memikul beban Tuhan, itulah hidup yang menikmati. Ketika berbicara tentang hidup, kita selalu membayangkan kesibukan dan kelelahan. Tetapi Tuhan berkata, keluarlah dari situ. Maukah kamu meletakkan banmu dan mencoba memikul beban yang aku berikan? Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri khotbah hari ini dengan gambaran peziarah dan gelandangan. Terkadang hidup kita melelahkan, dan hidup orang beriman pun seringkali sulit. Tetapi, kesulitan kita berbeda dengan kesulitan orang dunia. Di sini ada seorang peziarah dan seorang gelandangan. Secara lahiriah, kehidupan keduanya mungkin terlihat mirip, sulit, tidak berkecukupan, dan tidak nyaman. Tetapi jika Anda melihat ke dalam batin mereka, dapatkah Anda mengatakan bahwa keduanya sama? Tentu tidak. Mengapa? Peziarah menjalani kehidupan yang memiliki tujuan. Ia tahu kemana harus pergi dan kemana harus kembali. Tetapi, gelandangan adalah orang yang hidup tanpa arah. Tidak tahu bagaimana ia akan hidup hari ini atau besok. Maka, meskipun dari luar kehidupan orang beriman dan orang yang tidak beriman mungkin terlihat serupa, alasan mengapa kita dapat menikmati sukacita sejati dan kenikmatan abadi adalah karena kita tahu kemana kita akan pergi dan dengan siapa kita berjalan. Jadi, hidup yang menikmati adalah hidup yang memiliki tujuan dari Tuhan. Sebuah perjalanan pulang sambil melangkah bersamanya. Semoga hidup kita menjadi hidup yang memiliki tujuan, tahu tempat untuk kembali, serta mengenal dan menyadari pribadi yang senantiasa menyertai kita. Dengan demikian, meskipun terlihat serupa, hidup kita memiliki dimensi yang sama sekali berbeda. Saya memberkati Anda untuk menjalani kehidupan seperti itu. Kepada kita yang hidup tanpa bisa menikmati, yang memiliki kekhawatiran dan kecemasan yang sama dengan orang-orang dunia, Tuhan kita berkata, letakkan beban itu, datanglah kepadaku. Saya berharap hari ini saat kita berdoa, kita dapat mendengar suara Tuhan, merenungkan alasan kita tidak bisa menikmati hidup, memeriksa apakah kita telah jatuh ke dalam sukacita yang salah, lalu berdoa dan berseru di hadapannya. Mari kita bersama-sama memuji dan datang ke hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu, kita berdoa bersama. Ya nih, jangan pergi. Kita berdoa bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan berlutut. Tuhan yang penuh belas kasihan mengangkat kedua tangan ke langit agar pintu surga terbuka dan hujan kasih karunia turun memenuhi bumi ini hingga akhirnya Tuhan datang dan hujan kebenaran tercurah di atas kita. Kita berdoa bersama, datang ke hadapan dan berlutut. Tuhan yang penuh belas kasihan mengangkat kedua tangan ke langit agar pintu surga terbuka dan hujan kasih karunia turun memenuhi bumi ini hingga akhirnya Tuhan datang dan hujan kebenaran tercurah di atas kita. Agar pintu surga terbuka dan hujan kasih karunia turun memenuhi bumi ini hingga akhirnya Tuhan datang dan hujan kebenaran tercurah di atas kita agar pintu surga terbuka dan hujan kasih karunia turun memenuhi bumi ini hingga akhirnya Tuhan datang dan hujan kebenaran tercurah di atas kita.